يحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله يحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله يحسن الخاتمة قبول Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada macam loh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah jikalau seorang Kunsa atau perempuan adalah baginya jenggot yang tebal, maka wajib dibasuhnya zahirnya dan batinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu wa nuwaina masal salih wa in kuntu fa'ana ma'rifah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid daril amin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan sebuah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik serta hidayahnya serta kesempatannya bisa hadir di majelis yang kita cintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rutinitas pengajian kita. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih mengenai bab wudu kita, bagaimana salah satu wudu adalah syarat sahnya sholatnya seseorang, maka ini adalah salah satu sah wudu, sahnya sholat kita. Oleh sebab itu, maka kita wudu yang benar, hal-hal yang kita dalam berwudu, hal-hal yang tidak mengenai wudu, maka harus kita pelajari. Bukan hanya basuh muka, bukan hanya basuh tangan, bukan hanya basuh kepala dan telinga dan kaki, semua itu harus diketahui. Maka itu adalah yang wajib dibasuh. Orang yang wajib, salah satu mengetahui mana yang wajib, mana yang tidak wajib, itu harus kita pahami dalam berwudu. Jadi salah satu niatnya, bagaimana niat dalam berwudu, sah atau tidak sahnya seperti apa, tuh airnya suci atau tidak sucinya, mustakmal atau macam mananya, maka harus kita pahami dalam berwudu tadi. Maka tidak sebasing-basing kita dalam melakukan wudu tadi. Akan berwudu juga harus sebagaimana sudah tercantum kata Habib Abdullah bin Ali Al-Hajjaj, salah satu adalah orang yang berwudu istiqomah, kan? Berwudu istiqomah dan seterusnya membaca ayatul kursi, itu mendapat nilainya pahala seperti 40 orang alim. Terus masalah mengenai wudu. Kemudian tentang masalah niat, ini ada masalah. Jikalau seorang khunsa ini lihat dulu ada dua kategori. Khunsa kalau yang condong yang ke laki, berarti itu ke laki. Kalau khunsa yang condong yang ke perempuan, berarti menunjukkan itu perempuan. Khunsa dalam artinya yaitu dua kelamin, laki-laki ada perempuan. Dalam satu orang itu ada dua kelamin. Ada yang laki kecil kelaminnya. Berarti yang ini adalah, jadi dirinya itu adalah ada dua jenis kelamin. Itu yang namanya khunsa, yaitu bencong. Tapi cuma sekarang ini banyak bencong palsu. Atau perempuan adalah baginya jenggot. Jadi ada seorang khunsa atau perempuan, dia di dalam dirinya itu ada jenggotnya, perempuan. Itu menunjukkan itu laki. Yang tebal, maka wajib basuhnya, zahirnya dan batinnya. Apabila ada jenggotnya tebal, itu seorang perempuan atau khunsa, maka itu apabila yang mengenai itu ada jenggotnya, maka itu dibasuh wajib dan zahir dan batinnya. Zahir nih luarnya baik, batinnya harus dibasuh. Artinya disela-sela itu dengan air. Beda dengan kelaki ini kalau jenggotnya tebal, ketika berbicara di hadapan mukhotob dia si A dan si B berhadapan, kalau dia ngobrol, dia kelihatan itu kulitnya, maka itu dikatakan tebal. Apabila dia berhadapan ngobrol, misal kisah, tapi kelihatan, maka itu dinamakan zahirnya. Masih wajib dibasuh. Itu. Yang sini dia jenggot tebal, apa yang dia. Itu harus karena kita keturunan kita mungkin dia bewok apa segala macam, makin kata menghidup jenggot, kata jemaah tabligh mana. Karena jemaah tabligh yang menghidup jenggot ini. Padahal enggak kan? Nabi juga memelihara itu jenggot. Bagus itu. Masalah jika seorang ada baginya dua muka. Jadi ada permasalahan manusia ini ada dua muka yang Allah berikan, maka wajib membasuh keduanya. Jadi dua muka tadi itu
ketika nak berwudu maka wajib kedua-duanya dibasuh. Ada terjadi kenapa? Ada dua muka. Itu apabila nak berwudu misalnya, maka dua-duanya dibasuh. Tetapi jika ada baginya dua kepala, nah maka disapu belah salah suatu daripada keduanya. Jadi kalau ada dua kepala, misalnya dua kepala ada muka, maka wajib dibasuh. Kemudian ketika nak menyapu ke kepalanya, maka disapulah salah satunya. Salah satu suatu daripada keduanya. Karena sebab dinamai tiap-tiap muka itu muka. Jadi tiap-tiap muka itu pasti muka. Dan tiap-tiap kepala itu kepala. Nah, maka ada setiap kepala itu ada kepala. Nah, itu salah satunya kalau nak menyapu. Dan sunnah menyelat jenggot yang tebal dengan jari kanan di bawah jenggot. Apabila jenggotnya tebal, maka sunnah bagi laki-laki menyelatinya yaitu dari bawah. Ambil air baru, maka usap dari bawah. Diselati itu dari bawah. Ya, itu sunnah ketika jenggotnya itu tebal. Nah, masalah seperti inilah yang harus kita ketahui. Kadang-kadang ini hukum itu kenapa para yaitu ulama, yaitu musnidnya ini, pengarang kitabnya ini menulis masalah, yaitu masalah inilah yang sering ditanya-tanya orang. Ustaz, apa hukumnya orang yang bermuka dua? Dia ada duanya kembar, jadi perampitan muka. Yang mana wajib dibasuh? Kan ada yang kayak pertanyaan, karena ini permasalahan semua yang harus kita pahami. Nah, apabila kita memahaminya, maka ada di kitab ini. Makanya kitab ini adalah salah satu pengambilannya kitab-kitab mutawaliyat, kitab-kitab yang tinggi-tinggi diambil oleh musnid ini, yaitu Syekh Muhammad Arsadnya. Jadi tidak usah kita mengkaji kitab Tuhfah, kita mengaji kitab Irsyadul Anam, semua fikih itu ada termasuk ada di sini permasalahannya. Apabila kita dalam permasalahannya di sini, cukup kita di sini. Nak ngaji kitab-kitab bulul loh. Jadi waktu kita jadi waktu nak kitab bulul loh yang tebal 10 jilid, 4 jilid itu Fadlul Mu'in itu. Tapi yang namanya itu ilmu tidak ada batasnya. Ilmu sampai mati kita berilmu. Kemudian yang ketiga, niat sudah. Kemudian basuh muka sudah. Kemudian yang ketiga adalah fardu wudu, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan serta kedua siku. Dan wajib membasuh barang yang ada pada kedua tangannya seperti rum. Rum itu kedua tangannya seperti rum itu yaitu apa? Kayak ada benda-benda. Ada benda jikalau tebal sekalipun, dan kuku jikalau terlebih panjang sekalipun. Nah, ini salah satu rukun wudu, yaitu membasuh kedua tangan. Mengenai wajib dibasuh setelah muka, tangan. Tangan ini adalah antara siku kita. Nih, siku kita nih. Ini siku. Maka ini wajib dibasuh. Kadang-kadang yang basuh tangannya cuma pergelangannya baik. Pergelangannya baik. Had yang wajib dikhawatirkan takutnya kelak ketika masuk yang pergelangan ini tidak mengenai.
tidak mengenai air ketika basuhnya. Cukup dah 3 kali selesai. Nah, ini hati-hati wudhunya. Maka basuh pertama ada air keran, ambil air masuk, basuh gosok dengan pertama sampai sempurna basuhannya, sampai ke akut, sampai ke lengannya. Maka di yaumil kiamah kelak orang yang membasuh ketika wudhu masuk tangannya sampai ke lengannya, maka bercahaya ke tangannya. Ini tandanya tanda orang-orang yang berwudhu kelak. Nah, di sini sampai ini khawatirkan kelak. Berarti kalau sampai ini yang wajib dibasuh sunnah sampai aduk, hukumnya sunnah. Dan wajib membasuh barang yang ada pada kedua tangannya. Yang kedua pada tangannya yaitu telapak tangan. Telapak tangan. Nah, dari pergelangan ini itu namanya. Ini sampai pergelangan ini yang wajib dibasuh nih. Itu awalnya. Itu kedua tangannya seperti rum. Arti rumnya seperti barang yang ada kayak hal-hal yang mencegah masuknya air, benda. Jikalau tebal sekalipun, dan kuku jikalau terlebih panjang sekalipun. Kuku nih, orang itu kuku nih misal panjangnya kayak berapa sentimeter, maka ketika anak berwudu maka wajib dibasuh. Apalagi ada kotoran di kukunya, yaitu wajib dibersihkan terlebih dahulu supaya airnya masuk ke dalam kukunya tadi. Apabila dimasukkan ke dalam kukunya ada kotoran, maka itu tidak mengenai air wudunya, maka salah satu tidak sah dalam berwudu ketika membasuh tangannya tadi. Maka hati-hati yang hidup kukunya. Dengan kuku ada masalah kan? Kurang bagus, tidak bersih, hal-hal kayak. Maka dibersihkan dulu dan wajib membasuh seperti tangannya yang bercabang. Ini ya di cabang petek kan? Di selak-selaknya nih, 2 jari misalnya jempol 2 atau telunjuknya 2. Bercabang tangannya 6 atau 7-nya, misalnya dalam 1 jari ada 7 jari, ada 6 jari kan? Maka wajib dibasuh juga. Pada tempat fardu memang tangan ini fardu, atau seperti daging yang bergempal, artinya isi lebih. Tangan ini kan ada isi lebih nih. Kayak umbil ya, isi lebih, ada yang ngember nih. Namanya isi lebih ya. Itu wajib juga dibasuh. Yang bergempal dan celahnya. Dan di celah-celahnya juga wajib dibasuh. Dan demikian lagi wajib membasuh pada segala anggota wudunya. Mana yang wajib? Ini anggota wudu yang tangannya dari sampai siku, maka wajib semuanya dibasuh dulu. Maka basuhan pertama diselesaikan dulu dengan sempurna. Hati-hati ini adalah basuh tangan kadang-kadang. Kita lihat orang-orang wudu kasihan kadang-kadang sembahyang tapi wudunya kurang tepat kadang. Kasihan sekali. Jadi kita nak negura bukan pada tempatnya. Ini salah satu ketika nak sembahyang wudu itu harus benar. Kasihan ya melihat kadang-kadang cuma nak sembahyang baik, wudunya belum diperhatikan. Maka hal-hal kayaknya perlu iblis modal nyari sembahyangnya salah. Itu wudunya salah baginya sembahyangnya. Masalah jikalau seorang ada pada suatu tempat tangannya itu 2 tangan yang serupa keduanya, tiada ketahuan mana yang asli, maka wajib membasuh keduanya. Tetapi jika tiada serupa, maka dibasuhnya barang yang berbetulan pada asalnya
daripada cabangnya. Nah, ini ada masalah hukum fikih. Ada seseorang ini mempunyai dua tangan. Mempunyai dua tangan, ini tersamar. Samarnya artinya tidak tahu lagi mana yang asli, mana yang asal, mana yang di asalnya tidak tahu. Maka ketika nak membasuh tangan tersebut, maka wajib dia membasuh kedua-dua tangannya. Kedua-dua tangannya wajib dibasuh. Nah, tetapi ada sebaliknya juga. Apabila ia tahu bahwa ini tangan yang asalnya, yang dipakainya nih, yang bergunanya seperti ini, maka ia wajib membasuh yang berguna tadi kan. Pada asalnya daripada hal cabangnya tadi kan. Ini masalah juga. Terus dan jikalau puntung setengah tangannya, arti puntungnya kutang tangan, puntungnya. Orang yang terpotong tangannya, orang yang terpotong tangannya, apa hukumnya orang yang terpotong tangannya? Apakah di sikunya, apakah di pergelangannya putusnya? Apa hukum ketika membasuh tangan tersebut? Nah, banyak kan kayaknya. Nah, ini ada hukum juga nya. Maka wajib membasuh barang yang tinggalnya atau puntungnya hingga sendinya, maka wajib membasuh tulang kepala lengannya. Jadi hukum membasuh tangan orang yang terpotong, apabila tangan yang terpotong di sebelah persendian, maka wajib membasuh sampai sikunya. Maka ini agak dianggap tangan. Apabila hukum membasuh tangan yang terpotong di antara sikunya, maka wajib ia membasuh dengan sikunya. Cukup basuh baik, karena agak hak wajib. Tapi apabila yang terpotong lewat dari anggota sikunya tadi, maka itu tidak wajib dibasuhnya. Karena bukan dianggap tantangan lagi. Hak yang wajib, batas yang wajib dibasuh itu sudah hilang. Sudah hilang. Ya, itu hukumnya. Bila ada nanya apa segala macamnya. Kemarin ini hukum tangan yang terpotong. Kenapa? Apabila ada orang maling, maka terpotonglah dari persendiannya. Potong lagi, maka potonglah dari sendinya. Balik lagi ketiga, maka potong dari persikuannya. Ayolah hukum Islam macamnya. Yang keempat fardhu wudu. Jadi arkanul wudu, fardhu wudu itu yang keempat, itu menyapu sedikit daripada suatu kulit. Menyapu sedikit daripada suatu kulit kepala. Itu di dahi kita. Dahi menyapu. Dia rambut mengenai dahi. Maka itu salah satu wajib dibasuh atau menyapu. Jikalau daripada kulit yang belakang, yang di belakang telinga sekalipun, atau rambut daripada hak itu batas. Hak itu batas kepala sehelai atau setengah helai sekalipun, atau jika dibasuhnya sekaliannya sekalipun, atau dihanturkan tangannya yang basah pada kepalanya, itu pun kafalah, cukuplah. Jadi apa cara sahnya ketika menyapu kepala? Maka dari ini sampai dari ini itu hak kepala kita. Rambut
apabila perbatasannya di sini, maka hukumnya juga had kepala. Apabila rambut panjang lebih dari kepada kepala, maka itu bukan dinamakan had kepala lagi atau batas kepalanya lagi. Macam mana ketika menyapu rambut atau menyapu kulit kepala, cukup dari sini hukumnya sah. Ketika menyapu sehelai sah, menyapu setengah helai sah, menyapu semuanya yang ada di rambut nek hukumnya juga sah. Apabila menyapu cuma di bawah kepala, rambutnya panjang, kemudian di bawah kepalanya usapnya macam ini, maka itu tidak sah dalam menyapu kepalanya. Hamil isya. Karena itu bukan batas had kepala lagi, telah lewat. Nah itu menyapu dari kepada kepala. Ini hukumnya sah. Terus bagaimana cara menyapu kepala yang benar? Mengusap kepala yang benar macam mana? Ambil air baru, kemudian usapkan, letakkan jarinya, jempol 2 jari ke telinga, maka dari sini. Nah, cukup. Dari kepala ke sini. Gitu. Ini sunah. Ya nih. Ini hilang lah, ini lagu lama nih. Lagu lama ya. Lagu-lagu baru nih. Yang sunah-sunah. Yang nyanyikan Nabi kan kepala. Ikan baru paling kuat. Ketik air. Itu adalah salah satu sunah Nabi. Kemudian bagi rambut yang vertikal misalnya yang kita, maka disunahkan dibalikin. Dibalikin. Itu hukum ketika menyapu kulit kepala. Terus bagaimana ketika pakai surban? Ada pakai surban. Kalau pakai surban macam itu lah. Imamah misalnya, dengan dua itu salah satu. Bagaimana hukumnya masuk di sini? Hukumnya sah hukumnya mengenai sah itu sah, tapi mengenai sunnah itu tidak dapat sunnahnya. Sunnahnya apa yang bila diajarkan oleh Nabi seperti ini. Kalau macam ini lagu lama ya. Yang lagi ini lagu lama ya. Sah itu sah, tidak mendapatkan sunnahnya. Itu cara ketika menyapu kulit kepala. Adapun kedua telinga itu bukan daripada had kepala. Jadi membasuh telinganya bukan termasuk batas kepala, karena dalam fardu itu tidak masuk. Itu sunnah ketika membasuh telinga, karena bukan wajib. Sunnah yang wajib itu kepala, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, itu yang wajib. Membasuh telinga hukumnya sunnah. Boleh diamalkan, boleh dapat pahala. Orang yang mengerjakan jangan tinggalkan ketika membasuh 2 telinga tadi ya. Tentang sunnah dari basuh itu. Kemudian kelima fardu wudu. Yang kelima fardu wudu itu membasuh kedua kaki serta mata kaki kedua, maka adalah pada tiap-tiap kaki 2 mata kaki, maka wajib membasuh kaki itu seperti perintah pada tangan. Itu ketika nak basuh kaki itu sama hukumnya ketika membasuh tangan tadi ya. Macam mana membasuh tangan yang wajib, yang benar, yang sah, seperti itu juga ketika membasuh kaki. Maka 2 mata kaki, kita tahu 2 mata kaki kan? Siku sebelah kiri, siku sebelah kanan. Ya mata kaki nama. Terus di atasnya tadi, di atas mata kaki itu namanya sakun, itu betis. Betis ini adalah hukumnya sunnah dibasuh. Tapi ketika membasuh mata kaki bukan hanya yang wajib baik, maka lebih sedikit
membasuhnya, supaya yang wajib kena, yang sunnah kena, dapat dua-duanya. Basuh yang wajib belum tentu kalau tidak mengenai sempurna basuh yang wajib tadi ya. Itu ketika membasuh dua mata kaki dari sebelah kanan, kemudian diiringi dari yaitu dari kelingking jari-jari ini. Di jari-jari ini kenapa? Jari-jari ini dibasuh. Itu diusap-usapkan dulu. Masuk kaki ini. Kadang malas semua. Kadang-kadang masuk kaki kadang malas, kadang-kadang saking malas macam ni ya saking malas ya. Pakai dalam air dah. Air misalnya air apa nama? Air kolong. Malas jadi ya. Malas zaman. Itu tidak mendapat sunnahnya. Nah, ketika air keran, maka cuci dari sini. Cuci dulu, kemudian diratakan, kemudian silakan ke sunahkan dari kelingking tiga kali. Ini mata kakinya yang wajib. Maka lebih sedikit lah, maka hukumnya mendapat yang sunnah tadi ya. Itu cara membasuh dua kaki tadi ya. Maka kalau ada tempat berenggap, salah ada berenggap jatuh masuk kakinya. Maka itu disunahkan, sudah sering disebutkan sunahnya duduk dalam membasuh kaki tadi ya. Bahkan sunah berwudu ketika duduk itu sunah berwudu. Kemudian seperti perintah pada tangan, dan jikalau ada pada kakinya barang suatu yang menutup, ada sesuatu yang menutup daripada menyampaikan air, seperti lilin atau getah atau kafur atau barang sebagainya, atau ada duri, maka wajib menghilangkan dia serta menyampaikan air pada segala celah-celahnya tadi kan. Maka apabila air itu tidak masuk ketika nak membasuh dua kaki tadi ya, mengenai benda yang tidak masuk ke dalam anggota kaki, itu menyebabkan tidak sah wudunya dalam membasuh kakinya tadi ya. Seperti lilin, getah, misalnya mencegah airnya masuk, misalnya sisik ikan aron yang tebal misalnya besar, ternyata ada di mata kaki kita misalnya, ataupun misalnya hal-hal yang lain yang tidak yang mencegah air masuk ke dua mata kaki tadi ya, ataupun duri ini ada hukumnya tafsir. Apabila durinya ketika diraba itu muncul agak terasa, maka wajib dihilangkan dulu, diambilkan dulu. Tapi apabila durinya terlalu dalam, misalnya pacak, maka itu hukumnya tidak wajib dibasuh. Tidak wajib dibasuh. Apabila durinya masih muncul, kelihatan dia sakit di durinya, maka wajib diambilkan dulu durinya. Apabila langsung dibasuh, itu tidak sah wudunya tadi ya. Itu mencegah air masuk ke kaki tadi ya, pada wudu. Ambil putar-putarnya. Itu perhatikan. Sama dengan hal tangan, samalah kalau hal tangan sama hukumnya. Atau wajib menghilangkan dia serta menyampaikan air pada celah-celahnya tadi ya. Celah-celah dari jari itu tadi ya, itu disunahkan basuhannya. Maka takut mengenai airnya masuk kuku-kukunya, kuku yang banyak tai ya, pasti segala macam lecak dalam, maka dibersihkan dulu supaya airnya bisa masuk ke tempat itu kaki. Tetapi jikalau ada duri, maka tertutup kulitnya tertutup, itu maka tiada wajib menyampaikan air tatkala itu.
Tidak wajib menyampaikan air apabila durinya terlalu dalam, artinya sudah tertutup. Ini duri ini kelihatan kan, kayak asal aja duri kan, kini mul, duri sawi itu, duri apa misalnya kan, duri besi aja loh. Kemudian yang keenam adalah fardu wudhu itu tertib, yaitu pada air peringatan, pada air yang tenang. Fardu wudhu itu tertib, yaitu peringatannya seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, abda'u bima bada'allahu bih. Artinya abda'u bima bada'allahu bih. Mulailah oleh kamu dengan barang yang dimulakan Allah akan dia, seperti firman-Nya pada ayat yang tersebut. Itu riwayat Muslim. Artinya riwayat tersebut itu ya alladzina amanu faghsilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum, itu dengan basuhlah kepala, kedua tangan, kemudian menyapu ke kepala tadi ya, dan marafiq, kemudian sampai ke siku-siku tangan tadi ya. Maka itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabdanya Rasulullah, abda'u bima bada'allahu bih, mulailah oleh kamu dengan barang yang dimulakan Allah. Ya Allah, kamu mulaikan basuh tangan, maka mulailah seperti itu, kata Rasulullah. Masalah, jikalau seorang yang menyelam pada air yang kurang daripada 2 kolah, menyelam hukuman, serta berniat ia tatkala sampai air itu pada mukanya, maka sahlah wudhunya. Jikalau tiada berhenti sekira-kira tertib sekalipun, walaupun tidak berhenti, maka itu tidak masalah, hukumnya sah ketika menyelam ke air yang kurang daripada 2 kolah, kemudian berwudu, maka hukum sah wudunya. Tapi tempat kecil, di bab kecil misalnya acaknya gitu ya, nak nyelam, nak udah tempat kecil tadi sekali langsung, basuh muka, basuh tangan, kemudian basuh kaki, patah lagi deh. Dia patah. Ini yang kurang dari 2 kolah. Inilah hukum fikih. Hukum fikihnya dan ribet kalau kita pelajari tadi ya. Air yang kurang dari 2 kolah, misal bab plastiknya, mana wudhunya? Nak wudhunya misalkan lah nak sembahyang wudhu air dia dia. Bagaimana cara? Celapnya basuh apa kanan kaki, celapnya muka, celapnya tangan, celapnya kaki, berangkat, selesai wudhuan. Akhirnya jadi mustakmal. Itu apabila menyelam pada air yang kurang dari 2 kolah. Tapi kita nyelam air 2 kolah kurang, kita masuk muka terangkat, mustakmal lah mustakmal. Ya cara suara ini hukum bisa terjadi dimanapun. Dan demikian lagi jika seorang yang hadas kecil, ada hadas kecil, maka tertukar niatnya dengan niat janabah lagi. Ia menyelam dengan perintah yang tersebut, maka sahlah wudhunya jikalau tiada berhenti sekalipun. Ini niatnya salah, nak berwudhu. Setelah nak berwudhu ternyata niatnya mengangkat hadas kecil, nawaitu hadas asghar, berniat untuk mengangkat hadas kecil. Ternyata niatnya tadi niat hadas besar, nawaitu hadas akbar,
Aku berniat hadas besar janabah artinya. Kemudian hal yang tersebut dengan air yang kurang dari 2 olah tariah menyebabnya lah. Akhirnya apa? Maka sahlah wudhunya. Wudhunya sah karena hadas kecil terangkat dengan hadas besar. Hadas besar bisa mengangkati hadas kecil. Hadas kecil dibacakan hadas besar. Tuh. Jikalau tiada terhenti sekalipun, tetapi jika dengan disahaja, maka tiada sah niatnya karena ia bersunda-sunda, artinya beringin-ingin lah. Di ceritanya nya berniat salah, nak niat hadas kecil ternyata ada niat hadas besar. Itu hukumnya sah. Tapi kalau yang ingin-ingin baik misalnya ingin-ingin niatnya, maka tiada sah setelah itu wudhunya tadi. Masalah jikalau seorang tatkala akan wudhunya, maka dibasuh oleh 4 orang dengan izinnya pada anggotanya yang 4, serta sekali dibasuhnya 2, maka sahlah pada mukanya 2. Ini ada hukum masalah. Masalahnya ada tatkala seseorang akan mewudhunya, maka dibasuhlah oleh 4 orang dengan izinnya pada anggotanya yang 4 serta sekali basuh. Macam mana sekali basuh? Ada basuh muka, ada basuh tangan, ada basuh kepala, ada basuh kaki. Macam mana hukumnya? Maka hukumnya sahlah wudhunya tadi dengan syarat ada izin dari yang ketiga yang itu tadi. Wudhulah boleh tanyakan, wudhulah boleh izin kita, cukup masuk muka, cukup masuk tangan, cukup masuk kepala, terus kaki sekaligus, maka sahlah wudhunya tadi pada mukanya tadi. Maka sahlah pada muka 2-nya. Adapun wajib mulatun, arti mualane berturut-turut, artinya berturut-turut membasuh segala anggota wudhunya pada orang yang senantiasa hadas. Arti senantiasa hadasnya nak kentut terus dia nang kemih terus dia hadasnya henti. Hadas 2 seperti yang tersebut itu tadi. Jadi ini apabila wajib mualah ini hukumnya wajib berturut-turut membasuh segala anggota wudhunya, muka, segala macam tangan, kepala, pada orang yang senantiasa hadas, artinya orang yang penyakit silsil baul, orang yang tidak henti-hentinya. Itu seperti yang tersebut itu. Jadi tersebut itu artinya telah disebut yang sudah kita pelajari dan yang sebelumnya. Syahdan wajib memelihara akan niat pada hukumnya. Jadi niatnya dipelihara, hukumnya wajib dawam, artinya terus menerus niatnya. Pada hukumnya akan tiap-tiap anggota wudhu, bahwa jangan dia membawa barang yang suatu yang memberi aniaya, yang rusak akan wudhu, seperti murtad. Jadi kalau orang yang niatnya itu hukumnya wajib, niatnya dipelihara, basuh muka, niatnya basuh muka terus, basuh tangan terus, basuh kepala terus, dan basuh kaki niatnya, artinya tidak putus niatnya tadi
niatnya. Tetapi ketika ada permasalahan, niat ketika masuk mukanya bagus, ketika masuk kaki tangannya bagus, ketika masuk kepalanya ternyata ada niat nak murtad, nak keluar dari agama Islam. Murtad itu keluar dari agama Islam. Apa misalnya niatnya nak keluar agama Islam, hati-hati dia, maka batal niatnya. Karena niatnya sudah murtad. Ketika wudu atau menyebutkan dengan memutuskan wudu, dalam hatinya putus wudu dalam hatinya ketika nak masuk tangannya wuduknya putuslah. Hati-hati ya. Artinya dia memelihara niat nama, tidak memelihara niat sampai selesai wudu. Jika ia membawa yang demikian itu murtad, memutuskan niat wudu yang demikian itu apa hukumnya? Maka tiada sah wudunya, melainkan diulangnya. Diulang wudu basuh kaki, basuh tangan lagi, walaupun itu sampai sudah kepala dibasuh. Selesai kaki ya, selesai, tapi ada niat nak memutuskan wudu, diulang sampai basuh yang awal. Jiwa wudunya itu tadi ya. Ini niatnya hati-hati. Sholat pun macam ialah kadang-kadang ada terlintas kadang-kadang yang nama niat itu yang terlintas di dalam hati kita itu kadang-kadang. Ini yang harus kita pelihara niat di dalam hati kita. Nak wudu dipelihara, ketika sholat itu nak dipelihara niatnya dia. Sholat pun macam ya, niat sholat. Bukan apa sholat. Batalnya kan diputuskan sholat batal, diputuskan sholat. Masalah apabila seorang kedatangan hadas. Apabila seseorang kedatangan hadas pada sama tangan, pada sama tengah wudu, pertengahan wudu maksudnya. Pertengahan wudu maksudnya. Wudunya atau ia memutuskan wudunya, maka diperoleh pahala yang telah diperbuatnya itu. Jika ada ia karena uzur, dan jika dia demikian itu, maka tiada diperoleh pahalanya. Nah, jadi masalah ada seorang kedatangan hadas. Hadasnya misalnya ketika nak berwudu ternyata kentut. Pada pertengahan wudu tadi ya, kentutnya tadi ya. Itu diulangi lagi basuh yang pertama, atau ia memutuskan wudunya. Selesai dah wudunya. Diulang lagi. Maka diperoleh pahala yang telah diperbuatnya. Misal kalaunya ketika masuk muka, basuh tangan, basuh kepala, ada niat datang hadas, terputus itu wudu kan? Maka ia mendapat pahala basuh muka dapat, pahala basuh tangan dapat, pahala basuh kepala dapat pahala. Akhirnya basuh pertama lagi diulangi lagi. Kemudian yang berbuat tadi itu mendapat pahala. Ada kan orang yang berkata dia kan? Silakan. Yang bilang ya, yang jarang bilang ya, terus ibu. Kemudian maka diperoleh pahala yang telah diperbuatnya itu. Jika ia karena uzur, misalnya apa uzurnya? Ketika nak wudu ada uzur, misalnya uzurnya lupa pada motor kondisi lupa untuk ya, uzur misalnya apa segala macam lo, uzur misalnya yang nggak perlu misalnya, tidak perlu apa? Dan jika dia demikian itu, maka tiada diperoleh pahalanya dari dia. Jika ada wudu pertengahan wudu, ternyata ada tanpa karena ada uzur motornya misalnya kau hilang, ada uzurnya misal ada tamu misal datang ke rumah, diputuslah wudunya tadi sampai sudah
Apa? Pahamnya tiru paham. Maka ia tidak mendapatkan pahala yang ia perbuat tadi. Dia dapat pahala beda yang di atas. Yang di atas tadi dapat pahala dengan sebab hadas saja. Kalau yang ini dia dapat pahala dengan sebab memutuskan wuduknya dengan tanpa uzur apapun. Karena ada uzur syar'i, bukan uzur syar'i. Fasl pada menyatakan segala sunnah wuduk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hukum baik ya, masalah gele-gele ya yang sering-sering terjadi di manusia. Ada kita tanya nih, ini ada permasalahan kita bahas bersama-sama di sini tentang mengenai wudhu. Banyaklah yang sudah kita dapatkan wudhu seperti yang macam mana, yang sah seperti apa, yang tidak sah seperti apa. Kita lah untuk mengamalkan ilmu ya. Mengamalkan ilmu yang sedikit lebih banyak, mengamalkan ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan. Mengamalkan ilmu yang banyak itu lebih banyak, lebih baik, lebih bagus daripada ilmu yang sedikit tapi tidak diamalkan. Itu perbedaannya. Ilmu yang sedikit lebih baik al-ihsan, lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak dapat diamalkan dan tidak bisa diamalkan ilmu tersebut.